Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Gus Yakut haram menginjak tanah Minangkabau. Ngeri. Ini videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan onggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya dari tanah Minangkabau, dari Aceh pun demikian. Ini videonya. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikutin perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti. Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti enggak berkuasa lagi, boleh janggap aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Perlawanan dimunculkan di berbagai daerah. Dukungan masyarakat Sumatera Barat agar Bapak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Agama dari jabatannya karena sudah membuat gaduh, membuat risih, kemudian menuntut Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo dan DPR RI agar satu, DPR RI segera memanggil dan mengadili Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dua, Luar biasa ini. Ini saya kira persoalan yang bukan hal yang rumit, tapi menjadi rumit gara-gara penyampaian bahasa yang tidak tepat. Dan kalau mau pakai logika sederhana saja, logika dasar. Kita hidup di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam habit, ragam kebiasaan, ragam suku, agama, dan sebagainya. Jadi penetapan yang pengaturan volume itu boleh jadi tepat dilakukan untuk satu wilayah, tapi tidak tepat untuk wilayah lain. Kan begitu mestinya. Kalau kita tahu di Aceh yang jelas-jelas juga menerapkan syariat Islam, bahkan manajemen pengaturan volume suara di masjid dan sebagainya sudah sangat bagus, ya tidak perlu lagi aturan begini. Mereka sudah lebih hebat. Atau di Sumatera Barat yang begitu kental nuansa keislamannya, itu juga tidak perlu di sana. Tapi di beberapa wilayah lain yang seperti Yakut sampaikan, ini toleransi yang berbeda keyakinan dan sebagainya, bisa jadi itu ada pengaturan. Tapi itu juga spesifik pada hal-hal tertentu. Karena kalau azan harus dikecilkan, ini akan berbenturan dengan kaidah awal azan itu digunakan. Azan itu untuk menjangkau sebanyak mungkin manusia. Ya, pengaturan di luar azan saya kira baik-baik saja, bisa-bisa saja. Tapi lagi-lagi itu kondisional, tergantung situasi di mana masjid itu berada. Tidak bisa disamaratakan. Ini kayaknya Yakut lupa ya. Kalau Indonesia ini ragam budaya, ragam suku, ragam kebiasaan. Jadi saya ingatkan aja lewat video ini. Dan yang lucu, counter ini bukan hanya datang dari umat Islam, tapi juga dari umat non-Islam, dari Kristen. Bermunculan pembelaan, ngapain sih diatur-atur? Kita nggak ada masalah selama ini, puluhan tahun juga saya nggak ada masalah. Atau malah ada orang yang merasa terbantu dengan azan subuh. Karena dengan azan subuh dia ikut bangun untuk memulai hari lebih pagi, lebih sehat. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak,
Saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup, sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir, Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Ini barangkali info-info yang tidak nyampe pada Menteri Agama kita hari ini. Dan kalau menilik pada kisah di zaman Rasul, ini ada sebuah cerita menarik yang disampaikan dari Abu Dzar yang berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling kau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemerintahan kali ini, Menteri Agama kita bukan yang dimaksud dari kisah itu. Mudah-mudahan Yakut hanya sekedar salah menggunakan bahasa. Tidak ada maksud buruk, tidak ada maksud untuk merendahkan umat Islam atau merendahkan Islam itu sendiri. Tapi kalau iya, maka ini saatnya kita melakukan tobat nasional, tobat nasuha. Sumbar yang paling awal bergejolak hari ini, seluruh ormas dan ulama sesumbar menuntut untuk mencopot Menteri Agama. Dan Pak Jokowi saya kira harus segera merespon tuntutan ini dengan bijaksana. Dan luar biasa, para artis selebriti juga turut merespon ini. Ya, Arie Untung dan kawan-kawan, bahkan di situ ada Andre Taulany melantunkan azan dengan begitu merdu. Kita saksikan videonya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Ya, Masya Allah ya. Ini menjadi sebuah trigger. Tentu kita harus ambil positifnya. Atas kesalahan, itu kita anggap kesalahan dari seorang Yakut. Ini menjadi trigger untuk umat Islam untuk lebih mencintai agamanya. Untuk lebih menghargai panggilan azan. Ya, jangan sampai juga azannya sudah merdu, volumenya sudah bagus. Yang datang 8 orang. Itu pun kakek-kakek semua. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi mari kita makmurkan masjid. Ini harus menjadi trigger yang positif. Mari kita lebih peduli lagi pada masjid. Bukan sekedar pada volumenya. Kita juga harus perhatikan toiletnya. Beberapa kali saya lihat dalamannya bagus, harum, bersih. Tapi pas masuk ke toilet bau pesing. Airnya berwarna kuning, kotor. Nah tentu ini juga harus menjadi perhatian kita. Kita harus kafah dalam hal ini juga. Jadi ayo kita bantu masjid-masjid yang memang masih kekurangan dana untuk memperbaiki toiletnya. Saya dan teman-teman di Bandung juga menggalakkan ini. Kita cari masjid-masjid terdekat yang kondisi toiletnya masih tidak membuat nyaman orang berwudu. Mari sama-sama ya. Kita berbuat untuk negeri ini. Kita berbuat untuk agama kita. Mudah-mudahan Allah mengganjarnya dengan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang. Karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu. Karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.